Selamat malam saudara. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali akan beristirahat. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan renungan malam. Dan topik malam ini adalah epicentrum kebenaran. Semakin seseorang serius dengan Allah yang ditandai dengan hati yang mengasihi Dia, walau hal ini tidak mudah ditangkap oleh orang lain dan memang tidak perlu dipamerkan, semakin seseorang dibawa kepada pusat pusaran kebenaran yang makin hari makin cepat. Seperti suatu benda berada di pusat pusaran atau epicentrum sebuah gerak air yang berputar, karena semakin ke tengah geraknya semakin cepat. Ini berarti semakin banyak pengalaman dengan Allah, semakin seseorang mengerti kehendaknya untuk dilakukan dan rencananya untuk dipenuhi. Dalam level ini barulah seseorang bisa menghayati kehadiran Allah dengan kuat, sehingga ia tidak bisa hidup di hadirat Allah sepanjang waktu. Kegentaran akan Allah terasa dalam jiwa dan mencengkram semakin hebat. Dengan demikian, mendorong seseorang semakin hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Di lain pihak, memiliki kekuatan atau keteguhan menghadapi segala sesuatu. Dan pada zaman gereja mula-mula, penganiayaan memaksa orang percaya hidup dalam pusat pusaran atau epicentrum kebenaran. Allah yang menghendaki demikian. Untuk zaman sekarang, apakah jemaat hidup dalam epicentrum kebenaran? Dalam hal ini yang paling berperan dalam gereja adalah pelayan firman atau pengkhotbah dan pemimpin gereja secara organisasi. Kalau hidup pendeta tidak benar, tidak suci, masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, maka dirinya menjauh dari pusaran. Ini adalah kehidupan yang bersahabat dengan dunia. Tentu saja, sebagai dampaknya atau imbasnya, semua jemaat yang dilayani dan mendengarkan khotbahnya ikut menjauh dari pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran. Hal ini terjadi dalam kehidupan mereka yang selalu berbicara mengenai berkat jasmani dan pemenuhan kebutuhan jasmani serta mukjizat-mukjizat. Kegiatan gereja tetap bisa aktif dengan berbagai program yang kelihatannya rohani dan mendukung pekerjaan misi. Pertemuan-pertemuan dalam acara kebaktian sangat semarak, seakan-akan Allah hadir dalam pertemuan tersebut dan disukakan. Tetapi secara dasariah mereka tidak mengalami pertumbuhan untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Inilah yang disebut sebagai pasivitas rohani. Dalam kehidupan setiap hari, tampak bahwa mereka tidak merindukan langit baru dan bumi yang baru. Hati mereka masih tertambat di dunia ini. Saudara, sejatinya titik pusaran atau epicentrum yang dimaksud adalah kehidupan Yesus yang harus dikenali dan dikenakan dalam kehidupan ini. Kita harus sungguh-sungguh merindukan dan sangat mengingini ada di titik pusaran itu. Semua isi pemberitaan firman harus menjurus ke titik pusat pusaran tersebut. Kalau gereja masih bicara berkat-berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani dan mukjizat, berarti masih jauh dari pusatnya.
Memang, pelayanan Yesus dimulai dari pemenuhan kebutuhan jasmani bagi mereka yang sakit. Tetapi hal tersebut bukanlah tujuan. Tujuannya adalah menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Kalau seseorang sudah ada di pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, kerinduannya hanya Allah dan kerajaannya. Semakin berada di pusat pusaran kebenaran, semakin seseorang terpisah dari dunia ini. Dengan demikian, semakin dapat memenuhi apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa hidup ini hanya untuk mengumpulkan harta di surga, atau memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan semakin terbang tinggi bagai Raja Wali, atau bisa berarti semakin meninggalkan dunia ini. Dengan demikian, hati kita semakin dipindahkan sesuai yang dikatakan oleh Yesus, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita harus fokus kepada Tuhan dengan memberikan perhatian yang sepatutnya untuk perkara-perkara rohani. Di tengah-tengah pergumulan atau pergulatan hidup, baik dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, dan lingkungan, atau bahkan di gereja, sekolah teologi, badan perguruan tinggi, dan lain-lain. Kita harus terus melekat kepada Tuhan untuk semakin menuju epicentrum kebenaran dan kehidupan di hadapan Allah. Banyak orang tidak belajar menuju ke pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga hanya terhenti di radius yang jauh dari pusat pusaran kebenaran. Kalau seseorang tekun mendengar firman yang murni, maka akan makin masuk ke pusat pusaran. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang mudah, karena menuntut perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerelaan kehilangan dunia. Semakin seseorang menanggalkan beban dan dosa, semakin cepat menuju pusat pusaran kebenaran tersebut. Semakin seseorang berada di pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran tersebut, semakin tidak bisa berbalik ke dunia. Ia sudah berada pada titik tidak balik. Dengan demikian, keselamatan menjadi milik yang pasti. Ibrani 6 ayat yang ke-11, dan semakin memiliki hak penuh masuk kerajaan Allah. 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Sampai pada level ini, seseorang ada pada keadaan atau status sekali selamat, tetap selamat. Keadaan atau status ini tidak bisa dikenakan kepada sembarang orang Kristen, karena mereka memang tidak bertumbuh secara normal di hadapan Allah. Semakin seseorang serius dengan Allah, yang ditandai dengan hati yang mengasihi Dia, semakin seseorang dibawa kepada pusaran kebenaran. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.